Yang pertama masalah amil. Amil zakat, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang bekerja mengurus zakat sepanjang tahun. Mengapa dikatakan sepanjang tahun? Karena masing-masing kaum muslimin, ya, waktu pengeluaran zakatnya berbeda-beda. Ada yang jatuh di bulan Muharram, ada yang jatuh di bulan Rabiul Awal, bulan Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Zulqa'dah, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan lain sebagainya. Nah, si amil ini tugasnya itu, mengurus zakat, mengambil zakat di setiap hari, ya. Karena masing-masing orang berbeda. Maka mereka digaji dari zakat. Diambil dari uang zakat. Adapun amil zakat yang di masjid, yang dibentuk oleh pengurus masjid di 10 akhir bulan Ramadan, itu bukan amil zakat. Dan mereka tidak berhak menerima zakat. Kecuali kalau si amil itu orang miskin. Atau salah satu orang yang berhak menerima zakat. Maka dia boleh menerima zakat. Tapi kalau bukan orang miskin atau bukan ada status yang lain, murni hanya karena dia sebagai amil di akhir bulan Ramadan, itu tanggal 10 di 10 akhir bulan Ramadan, itu tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Jangan mereka mengambil uang zakat. Nah, kalaupun mau diberi honor si panitia zakat tadi, boleh saja diambil dari kas masjid, boleh. Karena kas masjid itu kegunaannya untuk umum. Atau diambil dari orang yang berzakat. Misalnya per kepala, ya, panitia zakat menetapkan uang administrasi 5.000. Nah, dari uang itulah diberikan kepada panitia zakat tersebut. Begitu juga dengan mu'alaf. Mu'alaf itu bukan orang baru masuk Islam. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, tapi keislamannya ini masih belum mantap, masih agak ragu-ragu, ya, bimbang. Nah, maka orang ini diberi zakat. Mu'alaf itu bukan berarti orang yang masuk Islam, bukan, ya. Orang yang baru masuk Islam yang masih ragu-ragu dengan keislamannya. Kalau sudah lama bukan lagi termasuk si mu'alaf. Nah, jadi dalam Islam itu bukan karena kriteria nama amilnya, karena mu'alafnya. Musafir yang habis bekal di jalan dan dia tidak bisa menghubungi keluarganya di rumah, walaupun dia orang kaya. Dia tidak bisa menghubungi kerabat-kerabatnya, teman-temannya. Maka dalam hal ini dia berhak menerima zakat. Jadi amil, ya, mu'alaf, musafir, fisabilillah itu ada kriteria tersendiri. Waspada kalau kita sebagai panitia zakat. Jangan sembarangan kita memberi zakat kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Dalam pengeluaran zakat kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai zakat kita tidak sah. Kalau tidak sah, sama dengan tidak berzakat.